Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Alika Putri Widianta dari kelas 12 MIPA 5, nomor presensi 9. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan per-learning mengenai penyerbukan dan pembuahan pada tanaman Angiospermae. Masuk ke dalam materi, yang pertama kali harus kita ketahui adalah pengertian. Ada 3 pengertian yang perlu kita ketahui pada materi kali ini, yaitu pengertian dari tanaman Angiospermae, penyerbukan, dan juga pembuahan. Apa itu tanaman Angiospermae? Angiospermae sendiri berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani, yaitu angion yang berarti wadah atau kontainer, dan juga sperma yang berarti biji. Hal ini merujuk pada bentuk dari tanaman Angiospermae sendiri, yaitu biji yang dilindungi oleh buah atau kulit buah. Lalu penyerbukan. Penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari atau sel kelamin jantan dari tanaman pada kepala putik atau sel kelamin pada betina. Lalu selanjutnya perlu kita ketahui juga adalah pembuahan. Pembuahan sendiri adalah proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi pada dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Karena kita di sini adalah membahas tanaman Angiospermae, maka akan terjadi 2 bentuk atau 2 pembuahan yang disebut dengan pembuahan ganda. Kita akan masuk langsung kepada pembuahan ganda. Pembuahan ganda adalah proses pertumbuhan atau proses tumbuhan tertutup atau tumbuhan Angiospermae di mana terjadi 2 kali pembuahan, yaitu menghasilkan embrio dan juga akan menghasilkan cadangan makanan. Apa sih yang menyebabkan itu bisa menjadi embrio dan cadangan makanan? Akan ada 2 peleburan, yaitu peleburan inti generatif 1 dan ovum yang akan menjadi zigot yang nantinya akan menjadi embrio, dan juga akan terjadi peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder yang akan menjadi cadangan makanan atau endospermae. Untuk mengerti bagaimana proses ini bisa terjadi, maka kita akan tunjukkan gambar siklus dari tanaman Angiospermae. Bisa dilihat pada tahap pembuahan ganda. Di situ bisa dilihat bahwa ada tanaman, ada bunga yang akan mengalami proses meiosis dan juga mitosis juga tentunya, dan akan menjadi peleburan antara tadi dan akan menjadi tanaman lagi. Untuk seperti apa sih proses detailnya, kita akan langsung masuk pada pembuahan ganda. Ini akan ada 3 tahap yang terjadi. Yang pertama adalah pematangan gametofit betina atau kandung lembaga, dan juga pematangan gametofit jantan atau serbuk sari, dan juga yang pastinya adalah penyerbukan dan pembuahan. Langsung masuk pada pematangan gametofit betina. Ini terjadi pada tiap-tiap ovulum tadi memiliki megasporangium, yang nantinya megasporosit ini dia memiliki megasporosit yang nantinya akan membelah secara meiosis menjadi 4 bagian, yang padahal nantinya hanya akan ada 1 yang bertahan dan akan menjadi gametofit betina. Megaspora tadi akan mengalami 3 kali pembelahan secara mitosis. Jadi tadi secara meiosis, dan ini sekarang adalah secara mitosis, yang akan menghasilkan 7 sel dengan 8 inti haploid. Kok bisa 7 tapi 8? Karena ada 1 sel inti yang sangat istimewa, yaitu yang berada di tengah. Dia akan memiliki 2 inti sel atau disebut dengan diploid. Si sel istimewa ini nanti akan disebut sebagai inti polar. Lalu setelah terjadi pembelahan-pembelahan tadi, akan tersusun dan akan ada susunan pada kandung lembaga nantinya. Akan terjadi terbagi menjadi 3, yaitu pada atas, yaitu disebut dengan sel antipodal. Sel antipodal ini sendiri adalah 3 sel haploid yang akan menuju ke atas, itu disebut dengan sel antipodal. Pada bagian bawah akan ada 2 jenis. Yang pertama yaitu sel telur, dan juga 2 sel haploid yang disebut dengan sinergit. Jadi akan ada sinergit, yaitu sel telur di tengah dan diapit oleh 2 sel haploid. Pada tengah nanti untuk inti polar akan berada di tengah. Dia akan berada di tengah antara kedua itu.
Selanjutnya adalah pematangan gametofit jantan. Pematangan gametofit jantan ini terdapat pada mikrosporangium yang di dalamnya terdapat mikrospora yang bersifat diploid. Mikrosporosit ini tadi, mikrospora atau mikrosporosit tadi akan membelah secara meiosis menjadi 4 buah mikrospora yang haploid. Setelah mikrospora tadi itu membelah secara mikrosporosit tadi membelah, lalu mikrospora nantinya akan membelah secara mitosis dan sitokinesis untuk menghasilkan 2 buah sel yang terpisah, yaitu sel generatif dan sel buluh atau biasa disebut dengan sel vegetatif. 2 buah sel ini nantinya akan dibungkus oleh dinding spora yang merupakan serbuk sari. Namun serbuk sari sini belum matang, jadi dia akan menunggu matang. Setelah matang nanti, inti generatif akan membelah menjadi 2, yaitu nanti bisa disebut dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2, yang dua-duanya juga memiliki peran yang sangat penting. Yang setelah nantinya kedua-duanya telah matang, jadi membentuk 3, inti generatif 1, inti generatif 2, dan inti vegetatif, maka nanti kepala sari nanti akan matang, terbuka, dan serbuk sari nanti akan langsung disebarkan. Untuk sebelum masuk ke proses penyerbukan dan pembuahan, kita bisa lihat di sini yang di tengah, di atas adalah antipoda, di bawah ada sinergit dan sel telur, di tengah adalah inti kandung lembaga sekunder atau inti polar. Yang paling dekat dengan sinergit adalah inti vegetatif, lalu dilanjutkan dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Kita akan masuk ke tahap pembuahan dan penyerbukan. Setelah tadi serbuk sarinya tadi keluar, lalu akan jatuh kepada kepala putik. Di kepala putik itu nanti serbuk sari akan berkecambah dan membentuk bulu serbuk sari sebagai saluran 2 sel sperma dan inti vegetatif untuk membuahi gametofit betina. Yang terjadi nanti yang pertama, pada inti generatif 1 akan membuahi sel telur yang berada dekat dengan di bawah tadi, akan dibuahi oleh sel generatif 1 yang hasilnya adalah zigot yang nantinya akan jadi embrio. Lalu untuk inti generatif 2 akan membuahi kandung inti polar kandung lembaga yang nantinya akan menjadi endospermae atau cadangan makanan. Lalu inti vegetatif tadi akan membantu. Jadi di awal tadi inti vegetatif membantu jalan masuknya dari pembuahan ini. Jadi dia akan meleburkan dan kemudian agar inti generatif 1 dan 2 bisa masuk. Lalu setelahnya zigot tadi berkembang menjadi embrio dan akan dibungkus dengan endospermae sebagai cadangan makanan dan juga kulit dari biji. Untuk memperjelas, saya akan menunjukkan sebuah video mengenai bagaimana proses singkatnya agar lebih dapat terrealisasikan lagi oleh pikiran-pikiran kita. Jadi videonya sudah seperti berikut ini. Baik, video tadi adalah materi terakhir yang dapat saya sampaikan untuk membantu teman-teman memahami mengenai penyerbukan dan pembuahan pada tanaman Angiospermae. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan-kesalahan yang masih saya lakukan dalam video tadi. Terima kasih dukungannya dan juga bisa kalian beri sedikit komentar mengenai apa yang harus saya lakukan agar lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.